sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat ini saya akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya persiapkan. Untuk itu mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Dari sedemikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini, saya memberikan tema yaitu mengucap syukur kepada Allah atas segala kasih dan kebaikannya yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mengucap syukur kepada Allah atas segala kasih dan karunia-Nya dan kebaikannya dalam kehidupan kita yang Ia nyatakan. Ya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan kita ini, kita memperhatikan kitab Roma ini atau surat Roma ini, Rasul Paulus dalam pembacaan kita ini mau meneguhkan iman jemaat-jemaat yang ada di Roma. Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kita ini, perikop daripada pembacaan kita ini jelas mengatakan bahwa keyakinan iman. Ya. Rasul Paulus mau meyakinkan iman jemaat-jemaat yang ada di Roma. Kalau kita melihat kehidupan jemaat yang ada di Roma, jemaat yang ada di Roma itu mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan, iman mereka diuji, iman mereka dicobai. Nah, dalam surat ini Rasul Paulus mau meneguhkan atau mau menguatkan iman jemaat yang ada di Roma agar mereka tetap mengandalkan Tuhan, agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama mereka. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita ini jelas mengatakan bahwa siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Nah, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita ini seolah-olah Rasul Paulus bertanya. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita ini, ia seolah-olah mau bertanya. Saya bacakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, jelas bahwa Rasul Paulus mau meneguhkan iman jemaat yang ada di Roma dengan mengeluarkan pertanyaan. Oh, siapakah yang akan menggugat kalian? Kalian adalah umat-umat pilihan Allah. Siapakah yang akan menghukum kalian? Kalau orang yang akan menghukum ada di pihak kalian. Yesus Kristus adalah hakim. Kalau Yesus Kristus ada di pihak kita, maka kita tidak perlu takut lagi dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus sudah membenarkan kita sebagai umat pilihan Allah. Dalam surat ini Rasul Paulus mau menguatkan iman jemaat yang ada di Roma agar mereka tetap beriman kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan, tetap mengandalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Rasul Paulus tidak hanya mau meneguhkan iman jemaat yang ada di Roma, tetapi ia juga mau meneguhkan iman kita sebagai umat yang percaya. Mungkin kita mengalami penganiayaan saat ini, mungkin kita mengalami pergumulan saat ini, ya secara khusus wabah virus corona yang kita alami saat ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, kembali meneguhkan kita, agar kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita tetap menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan saudara. Selalulah beriman dan tetaplah teguh beriman kepada Tuhan.
Jelas dikatakan di ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembelah bagi kita. Jadi Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit bagi kita, yang duduk di sebelah kanan Allah, dia ada di pihak kita, dia membelah kita. Jadi kita sebagai umat yang percaya harus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Sebagaimana tema kita mengatakan bahwa mengucap syukurlah kepada Allah. Jadi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebenaran Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita tetap diteguhkan iman kita dalam kehidupan kita oleh Tuhan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita sebagai umat yang percaya diberkati, dan terlebih iman kita semakin diteguhkan oleh Tuhan. Ya, amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.